Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binastain ala umulidyawatin wassalatu wassalamu ala arshofil amdiyal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Anam dengan NIM 2619084. Saya akan menjelaskan tentang toharoh. Definisi toharoh. Toharoh yang berasal dari kata tohuro, duhuron, berarti suci atau bersih. Toharoh yang berarti nadofah, suci, nazuhah, terbebas, hulus dari kotoran, danas. Istilah syarok, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Toharoh berarti membersihkan diri dari segala kotoran, baik itu kotoran jasmani maupun kotoran rohani. Adapun menurut istilah syarok, toharoh ialah bersih dari najis, baik najis hakiki yaitu hobats atau kotoran, atau najis hukmi yaitu hadas. Habats ialah sesuatu yang kotor menurut syarok. Adapun hadas ialah sifat syarok yang melekat pada anggota tubuh, dan ia dapat menghilangkan toharoh atau kesucian. Imam An-Nawawi mendefinisikan toharoh sebagai kegiatan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu dari segi bentuk atau maknanya. Tambahan di akhir definisi yang dibuat oleh ulama mazhab Hanafi bertujuan supaya hukum-hukum berikut dapat tercakup, yaitu tayamum, mandi sunnah, memperbarui wudhu, membasuh yang kedua dan ketiga dalam hadas dan najis, mengusap telinga, berkumur, dan kesunahan toharoh wanita mustadhafah, dan orang-orang mengidap kencing berterusan. Definisi yang dibuat oleh ulama mazhab Maliki dan Hambali adalah sama dengan definisi ulama mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwa toharoh adalah menghilangkan apa yang menghalangi sholat, yaitu hadas atau najis dengan menggunakan air, ataupun menghilangkan hukumnya dengan tanah. Adapun dalil-dalil tentang toharoh. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Inna Allaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dan hadis dari Nabi, la yukab wala yaqbalullahu sholatan bi ghairi dhuhuron, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Selanjutnya ada pembagian toharoh. Toharoh batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan, seperti menguatkan tauhid dan beramal soleh. Toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis, seperti berwudu, mandi, atau tayamum ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian badan dan tempat sholat. Selanjutnya ada tata cara toharoh menggunakan air. Asal hukum air adalah suci dan mencucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna, atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis atau tidak bisa lagi digunakan bersuci. Contohnya mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Yang kedua, bersuci menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari toharoh dengan menggunakan air dikarenakan sebab-sebab tertentu dibenarkan oleh syariat. Klasifikasi air dan penggunaannya dalam bersuci. Yang pertama, air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Yang pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air yang bersumber atau dari mata air es, dan air embun. Air mutlak mempunyai 3 sifat, yaitu tamun atau rasa, launun atau warna, dan rihun atau bau. Definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Najis adalah sesuatu yang datang dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat yang dipakai untuk beribadah. Secara bahasa, an-najasah berarti kotoran. Disebut asyai tatahaju, maknanya sesuatu menjadi kotor. Asy-Syafi'iyah mendefinisikan najasah dengan makna kotoran yang menghalangi sholat, sedangkan Al-Malikiyah mendefinisikan an-najasah sebagai sesuatu yang bersifat hukum yang mewajibkan dengan sifat itu
penghalangan atau sholat dengan sifat itu atau di dalam sifat itu. An-najasah dalam bahasa Indonesia sering dimaknai dengan najis, meskipun secara bahasa Arab tidak identik maknanya. Najis sendiri dalam bahasa Arab ada dua penyebutannya. Pertama, najas maknanya adalah benda yang hukumnya najis. Kedua, najis maknanya adalah sifatnya najis. Dalam istilah para fuqaha, najasah adalah sesuatu yang berlawanan dengan toharoh. Benda-benda disifati bahwa dia adalah najis hakiki, sedangkan manusia disifati dengan najis hukmi atau secara hukum. Oleh sebab itu diharuskan berwudu atau mandi. Selanjutnya, macam-macam hadas. Hadas kecil, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Contohnya kentut, kencing, buang air besar, dan lain-lain. Hadas besar, sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contohnya mimpi basah, bersetubuh, dan lain-lain. Selanjutnya, macam-macam hadis. Najis yang disepakati ulama masyhab. Para fuqaha telah bersepakat mengenai najisnya perkara berikut. Yang pertama, babi. Babi adalah najis meskipun disembelih secara syar'al karena ia dihukumi sebagai najis ain, najis pada dirinya melalui nas Al-Quran. Yang kedua, ada darah manusia selain darah yang mati syahid, dan darah binatang selain binatang laut yang mengalir keluar dari tubuhnya baik semasa hidupnya ataupun sesudah matinya. Jika memang ia mengalir banyak, maka darah tersebut dihukumi najis. Yang ketiga, ada air kencing, muntah, dan kotoran manusia. Semuanya dihukumi najis kecuali air kencing anak laki-laki yang masih menyusu, karena menurut pendapat ulama masyhab Syafi'i dan Hambali, cara membersihkannya adalah cukup dengan memercikan air ke atas saja. Selanjutnya ada arak. Arak adalah najis menurut pendapat kebanyakan fuqaha berdasarkan firman Allah bahwa sesungguhnya arak dan judi dan pemuja berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah kotor atau keji dari perbuatan setan. Yang kelima ada nanah. Nanah ialah jenis darah yang rusak yang tidak bercampur dengan darah biasa yang tidak rusak. Yang keenam ada air maisi dan wadi. Maisi ialah cairan berwarna putih yang keluar tanpa menceratkan pada saat memuncaknya nafsu seseorang atau ketika ia teringat aktivitas persetubuhan. Yang selanjutnya ada daging darah binatang bangkai yang darahnya mengalir. Yang dimaksud dengan binatang tersebut adalah segala jenis binatang darah, baik yang boleh dimakan dagingnya ataupun yang tidak, seperti anjing, kambing, kucing, burung-burung kecil, dan seumpamanya. Yang selanjutnya ada daging susu dan binatang yang tidak boleh dimakan. Daging binatang yang tidak boleh dimakan dan juga susunya dihukumi najis karena susu itu berasal dari dagingnya. Oleh sebab itu, dia mengikat hukum dagingnya. Bagian anggota yang terpisah yang dimaksud adalah bagian anggota yang terpisah ataupun terputus dari badan binatang semasa masih hidup, seperti tangan dan ekor atau punggungnya, kecuali bulu-bulu dan seumpamanya. Ini berdasarkan sabda Nabi Rasulullah. Najis berdasarkan tingkatnya. Najis dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu najis muwafafah. Najis muwafafah adalah najis ringan. Yang termasuk dalam kelompok najis ini adalah air kencing anak bayi laki-laki atau bukan bayi perempuan yang belum berusia 2 tahun yang hanya makan ASI ibunya. Bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun tetapi sudah makan sesuatu selain ASI ibunya. Air kencingnya tidak termasuk najis muwafafah. Yang kedua ada najis mutawasyithah. Najis ini tergolong najis sedang yang termasuk golongan najis. Ini adalah semua yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur, kecuali air mani, minuman keras, darah, nanah, dan sebagainya. Najis mutawasyithah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang berwujud nampak dan dapat dilihat keberadaan sifatnya. Sifat-sifat najis meliputi bau, warna, dan rasa. Yang kedua najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak berwujud dan tidak bisa dihilangkan keberadaannya, misalnya bekas air kencing, hingga warna, bau, dan rasa najis tersebut telah hilang. Yang terakhir ada najis mubalaghah. Najis ini termasuk najis berat. Yang termasuk najis ini adalah anjing dan babi sekaligus keturunan dari keduanya. Cara menyucikan najis. Cara menyucikan najis berdasarkan tingkatannya. Najis muwafafah, karena najis ini tergolong ringan, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikan air di bagiannya terkena najis. Tidak harus menyucikannya atau menguceknya hingga bersih. Yang kedua najis mutawasyithah, najis aini. Ya, cara mencucikannya najis ini dengan dibasuh atau dicuci sampai sifat-sifat najisnya hilang. Yang kedua najis hukmiyah, cara mencucikannya cukup dengan mengalirkan air atau mencuci secukupnya. Yang ketiga ada najis mubalaghah. Cara mencucikan najis ini adalah dengan mencuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tebu setelah menghilangkan zat najisnya. Cara mencucikan najis menurut para ulama. Para ulama bersepakat bahwa tata cara mencucikan najis adalah dengan membasuh, mengusap, dan memercikan air, karena semua itu tertera di
dalam syariat dan telah ditetapkan melalui atsar. Para ulama sepakat bahwa membasuh berlaku untuk semua jenis najis dan tempat najis tersebut, dan mengusap dengan batu berlaku untuk mencucikan dubur atau kubul. Untuk 2 sepatu dan 2 sandal bisa diusap menggunakan rumput kering. Demikian pula ujung pakaian wanita bisa menggunakan rumput kering, sebagaimana dijelaskan dalam syair hadis Ummul Salamah. Istinjak. Kata istinjak berasal dari bahasa Arab. Ini bermakna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, kata istinjak ini punya beberapa makna, antara lain menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, penggunaan air atau batu menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau kemaluan, dan dubur atau pantat. Kesimpulannya, toharo adalah kegiatan mensucikan diri dari najis dan hadas. Sedangkan najis adalah benda yang dihukumi kotor oleh syariat seperti bangkai, darah, kotoran, dan lain-lainnya. Najis yang disepakati ulama meliputi babi, darah, air kencing, muntah, kotoran manusia, arak, nanah, mazi, wadi, daging darah binatang bangkai yang darahnya mengalir, daging susu, dan binatang yang tidak boleh dimakan, bagian anggota yang terpisah. Sedangkan najis menurut tingkatannya ada 3 jenis, yaitu najis muaffafah, najis mutawasito, dan najis mubaladoh. Untuk tata cara mensucikan najis sendiri tergantung dengan berat ringannya najis tersebut. Istinja dapat diartikan juga sebagai tindakan menghilangkan najis yang kotor. Hukum istinja terbagi menjadi 2, wajib dan sunnah. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.